Halo, nama saya Untung Unsong, orang Korea yang trading saham Indonesia. Melalui Ginseng Cari Duit, disampaikan apa yang saya pelajari di dunia trading. Sebagai tema yang besar dan panjang untuk tahun 2023, mari kita bandingkan IKN dengan 세종시티 di Korea. 이렇게 돼 있어요. 자카르타가. 여기가 바다기 때문에 여기서 계속 지하수를 퍼내서 지반이 침하되고 있는 거죠. 나중에는 이렇게 바다가 될 걸로 지금 예상을 하고 있는 거죠. 5m 이상이 가라앉을 걸로 여기는 5m가 날아갈 것 같고요. 이렇게 2025년만 돼도 굉장히 크게 가라앉았기 때문에 인도네시아 섬을 이제 칼리만탄 섬이라고 그러는데 그 옆에 누산타라라는 그 열도라는 뜻이라고 합니다. 누산타라라는 도시를 만들 예정이에요. 진짜 만들고 있어요. 부지입니다. 인도네시아 2억 7천만의 수도가 될 부지예요. 열대 우림 지역이라 그랬는데 야, 이거 언제 파서 도시를 만드나? 야, 우리나라도 빨리빨리 뭐 이게 대세긴 하지만 저걸 밀어서 이건 좀 가상도입니다. 조감도. 이걸 만들겠다고 2년 만에 게다가 150만 명 이상 1차로 150만 명이고 몇만 명 갈지 모르죠. 그걸 만들겠다는 건데 전체 예정 면적이 서울시의 4배다. 행정중심 복합도시 건설청 딱 있죠. 게다가 이것 때문에 바로 며칠 전 7월 28일 인도네시아 조코이 대통령이 전격적으로 방한을 했죠. 새로운 행정수도 건설 프로젝트, 아까 말한 KCT 건설 프로젝트에 협력을 하기로 했던 게 바로 이 내용이라고 할 수 있습니다. Oke, siapa YouTuber barusan ini yang memperkenalkan proyek IKN kepada para penonton Korea? Namanya Shuka, panggilannya. Nama channel adalah Shuka World. Nah, Shuka adalah top YouTuber paling terkenal di bidang ekonomi dengan 2,5 juta subscribers. Nah, kalau dibanding top YouTubernya di Indonesia di bidang ekonomi, mungkin seperti Felicia Putri. Nah, karena dua-duanya backgroundnya mirip. Mereka dulu berkarir di perusahaan sekuritas atau pasar modal. Anyway, tadi lihat kecepatan di jendela live chatting ini. Kadang merasa itu lebih cepat daripada running trade. Susah dibaca. Pokoknya sejumlah besar orang Korea menyukai siaran dia. Karena Shuka ini secara mudah dan menyenangkan dia menjelaskan topik ekonomi yang berat. Fakta bahwa dia memilih suatu topik itu berarti akan menarik bagi masyarakat Korea. Banyak orang Korea akan tahu tentang isu itu. Oh ya, sebagai tambahan, kalian pernah nonton drama terkait saham berjudul Stock Struck di mana Shuka World tampil sebagai aktor pendukung. Nah, sebab Shuka ini dia pernah mengalami pekerjaan prop trader di sekuritas seperti di drama. Dia di casting di drama ini. Nah, kalau istilah prop trader ada video di Ginseng Cari Duit di atas. Lalu mungkin kalau nanti kalian ada yang request untuk review drama ini, akan saya coba juga. Oke, Korea juga memiliki pengalaman pemindahan ibu kota, tapi lebih ke kota administratif. Nah, sebagian besar kantor pemerintahan itu aja pindah, tapi ibu kota masih Seoul. Nah, namanya Sejong City. Sejong itu nama raja, King Sejong. Karena Raja Sejong ini menciptakan tulisan Korea yaitu Hangul, beliau adalah raja yang paling dihormati oleh orang Korea, muncul di uang 10.000 won. Maka untuk nama ibu kota administratif menggunakan nama beliau Sejong. Nah, ada drama di Netflix tentang Raja Sejong, Tree with Deep Roots. Kenapa waktu itu Korea memindahkan ibu kota administratif? Karena penduduk Korsel adalah 50 juta. Dan karena 10 juta orang, 1/5 tinggal di Seoul, nah, berbagai masalah muncul, maka pemindahan kota itu untuk efek penyebaran populasi. Ada juga tujuan politik, tapi itu kita skip aja. Anyway, jarak antara Seoul dan Sejong adalah 150 km, 2 jam dengan mobil. Dari perencanaan sampai diluncurkan makan waktu 8 tahun, dan masih juga sedang dibangun terus. Dulu tanahnya ya sawah aja, sekarang menjadi kota besar. Ya, tapi penduduknya masih kecil sih. Oke, saham terkait pemindahan ke Sejong City, apa yang terbang? Nah, menjelang Sejong City diluncurkan, Juli 2012 secara resmi, ada 3 contoh saham yang terbang. Pertama, namanya Plumfast, perusahaan kuil pipa. Nah, awal tahun 2012, dia naik sekitar 250% karena tema Sejong City ini. Alasannya, kantornya dekat sekali sama Sejong, maka memicu ekspektasi nilai aset mereka bisa meroket. Nah, momentum itulah yang terbangin sahamnya. Kedua, namanya Yuratech. Perusahaan suku cadang kabel-kabel otomotif pokoknya. Sama, tapi sedikit lebih jauh daripada Plumfast tadi. Ini titik ABC itu lokasi Yuratech. Nah, sahamnya naik 140%. Nah, anyway, ini weekly chart ya. Ketiga, Yongbo Chemical. Perusahaan ini suku cadang interior mobil, door trim. Kantor dan pabrik dia juga dekat sama Sejong City. Naik 130% awal tahun 2012. Oke, balik ke Indonesia. Nusantara. Nah,
target Agustusan 2024 kian nyata. Nah, sebelum kita cari saham-saham yang punya kantor atau aset di sekitarnya, saham penerima manfaat pertama yang biasanya muncul di otak kita adalah sektor konstruksi, ya kan? Itu juga sudah diberitakan beberapa kali. Nah, tapi bagaimana dengan pergerakan harga saham? Misal Waskita turun, Adi, WG, Wika Gedung. Nah, hal yang sama berlaku untuk Korea juga. Saham konstruksi tidak terbang karena kota Sejong. Oke, kalau dipikir-pikir, wajar juga sih, karena mereka tidak memiliki aset di sekitar kota Sejong. Nah, oke, mereka dapat proyek besar, tapi itu one time issue, satu kali doang. Mereka menerima pesanan dari pemerintah. Tetapi ada juga masalah mengumpulkan modal untuk membayar biaya konstruksi yang sangat besar, dan margin konstruksi untuk pemerintah juga tidak tinggi setahu saya ya. Oke, contoh Sejong ya. Ini harga apartemen di Sejong naiknya berapa kali lipat? Sekitar 3 kali lebih ya. Nah, ini hanya dari tahun 2012 sampai 2021. 3 kali lipat. Ya, kalau yang punya tanah dari sebelum 2012, nah itu pasti berkali-kali lipat. Nah, misalkan ini apartemen price worth 5-fold, 5 kali. Lalu government workers, para PNS yang beli apartemen di Sejong dapat jackpot. Misalnya ada yang punya pabrik dan tanah atau kantor sekitar kota Sejong misalnya. Masuk akal Bandar memanfaatkan bahan goreng ini untuk terbangin saham. Oke, kita cari saham-saham yang punya aset sekitar IKN. Nah, emiten Kaltim, Kalimantan Timur. Pertama, Samarinda dulu ya. Ada Ciputra, Citraland City Samarinda. Nah, oke, ini dari titik 0 IKN Nusantara ke Citraland City Samarinda, 130 km sekitar 2,5 jam. Kemudian emiten berasal Samarinda lagi, PKPK. Tapi ini saham gorengannya ya, jadi harus agak hati-hati juga. Pernah ada berita juga PKPK ini batal penjualan aset di Samarinda. Aset tersebut berlokasi di Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Kemudian emiten terkait Balikpapan. Nah, APLN Agung Podomoro, dia ada proyek Borneo Bay City. 2 jaman dari titik 0 IKN. Nah, APLN sebenarnya ada proyek perumahan di Samarinda juga. Kemudian Traja, Transcon Jaya, kantor pusatnya ada di Balikpapan. Dari titik 0-nya ya, hampir 2 jam. Rental untuk mobil 4-wheel drive. Ini kantor pusat di Balikpapan. Kemudian ada BSBK. Wah, ini saham yang sadis ya. Perusahaan baru IPO bulan November lalu ya. Ternyata dia memiliki 3 mall di Balikpapan. Ada Mall Fantasi, Mall E-Walk, Mall Pentasity. Kalau ada penonton yang tahu atau cukup berpengalaman di Kalimantan Timur atau emiten-emiten yang saya sebutkan di sini, mohon dikoreksi jika saya ada yang salah. Terakhir, emiten yang punya aset di daerah lain di Kalimantan Timur. Pegun, kelapa sawit di Kabupaten Pasir atau Pasir. Nah, ini emiten grup Johnlinnya ya, yang rajanya kelapa sawit di Kalimantan kan. Ini agak jauh dari IKN, 200-an kilometer, 4 jaman lebih. Mungkin asetnya pasti kebanyakan tanah ya, karena kelapa sawit. Tapi ya, kita tidak tahu apakah dia juga dipakai untuk bahan goreng IKN. Nah, ini cuma sebagai catatan aja. Emiten terakhir Kaltim, BOS, bangun olah sarana sukses, pertambangan batubara ya. Kebetulan saham ini rame ya, harga sahamnya terkini. Nah, dia di Kalimantan Timur, daerah Muara Pahu. Ini kan tambang ya, jadi ini juga sebagai catatan aja. Oke, apa strateginya? Nah, IKN ini kan tema tahunan untuk tahun 2023. Nah, karena Pak Jokowi janji Agustus 2024 IKN jadi, diperkirakan saham terbang awal tahun 2024. Ya, kalau kita contoh kasus mirip di Korea ya. Jadi, sebagai investasi 1 tahun, nah, misalkan ketika ada noise, seperti market crash, atau pasar saham anjlok gara-gara resesi ke, bangkrut ke, earning shock di Wall Street, pasar saham turun dalam. Dan ketika orang lain tidak perhatikan saham-saham IKN, ketika sepi, cicil kumpulin dikit-dikit. Nah, kalau tiba-tiba ramai berkat beritanya teriak-teriak IKN, mungkin bisa cicil jual, siram-siram. Terus kalau sepi, kumpulin lagi. Tapi jika ada ide lain kalian, tolong silakan beri komennya ya. Ini hanya sebatas skenario harapan. Oke, sekian dari saya. Karena kita sudah melewati tahun 2022 yang sulit dan survive, tahun 2023 semoga kita semua mendapat untung yang konsisten. Oke, kalau konten ini bermanfaat, like dan jangan lupa
subscribe dan komentar, dan set alarm biar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.